Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap beribadah pada pagi hari ini? Mari kita mempersiapkan diri supaya sungguh apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita minta ampun dan mohon pengudusan dari Tuhan. Biarlah hatinya Tuhan dan hati kita yang penuh penyembahan itu ada pada kita masing-masing. Mari sejenak kita meneduhkan diri kita. Beri kami hati-Mu ya Tuhan, untuk menyembah Engkau. Haleluya. Bersaat teduh sejenak. Biarlah hati yang penuh penyembahan kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Besar kasih-Mu.
Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu. Kalau kita ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang Kau berikan padaku. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Mari angkat tanganmu, katakan aku sembah Engkau. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang teramat besar dalam hidup kita. Sungguh anugerah yang luar biasa. Dia telah memberikan Yesus anaknya bagi engkau dan saya, sehingga kita punya masa depan dan hidup kekal bersamanya menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, Allah yang peduli akan keberadaan kami. Terima kasih untuk Yesus yang telah Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau memuji Engkau, mau membesarkan nama-Mu, bersorak-sorai bersama para malaikat, menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Kuduskan ya Tuhan kami, sucikan ya Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami benar-benar naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Bersama malaikat kita memuji Tuhan.
kita adalah Raja besar. Amin. Raja yang maha kuasa. Dia Allah yang benar dan saudara tidak keliru. Percaya kepada Tuhan Yesus kita yang besar dan luar biasa. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai
kita. Haleluya. Dialah kebenaran, dialah kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk kita semua, agar kita hidup bahagia. Mari datang lebih sungguh-sungguh kepadanya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Katakan Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkanku. Yesus ku percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita renungkan. Sungguh Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Mari saudara, kita datang dengan berani ke hadirat-Nya. Pegang janji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus datang. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup
akan syukur-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Allah sudah peduli akan keberadaan-Mu. Ya Allah sudah mari nyatakan pujian dan mazmur untuk segala kebaikan dan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam masyarakat. Jemaat Tuhan, jangan berdiam diri. Nyaringkan suaramu. Beri penyembahan yang terbaik. Puji-pujian yang berkenan di hatinya Tuhan. Rabasikara, rabasikara, raborabatantara.
Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Silakan ya Tuhan. Kau jamah setiap kami. Sentuh kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu perkataan-Mu. Sungguh perkataan-Mu itu berkuasa. Perkataan-Mu mengubahkan hidupku. Perkataan-Mu yang menyembuhkanku, yang membawa aku berjalan dalam segala kebenaran. Mari ya Tuhan, jamah hatiku, jamah pikiranku, dan segala kehendakku Tuhan. Ku mau tunduk kepadamu, Allahku.
Bapa, ini saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Mohon Roh Kudus-Mu yang akan menolong. Sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman-Mu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mau berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di Minggu Adventus yang kedua. Kita boleh berada di masa raya Natal dan saya percaya setiap kita tiap tahun makin dimantapkan di dalam Tuhan Yesus ya. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara. Dan kita tahu Natal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana Allah serius dengan kehidupan manusia. Karena itu hari ini kita akan melihat kembali apa kata Alkitab tentang keturunan perempuan. Bersama kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita itu merayakan Natal, kita ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya, Natal tidak bisa dipisahkan dengan kejadian Taman Eden. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa di mana manusia jatuh di dalam dosa dan Tuhan Allah berbicara kepada Adam, Hawa dan ular. Ya, Tuhan Allah berbicara kepada mereka. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa itu menyebabkan hatinya Tuhan sedih. Kenapa? Karena manusia yang diciptakannya yang dengan sebuah tujuan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, ternyata saat ini, saat dimana Kejadian pasal 3 ini kita lihat, mereka memberontak terhadap Tuhan Allah. Mereka melanggar perintahnya Tuhan Allah dengan berpihak kepada setan. Ya. Dan dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi, keturunanmu, ya, keturunanmu dan keturunan ular, keturunan perempuan dan keturunan ular terjadi yang namanya permusuhan, ya. Sehingga dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan keturunan dan ular akan meremukkan tumitnya keturunan perempuan. Permusuhan terjadi antara manusia dengan Tuhan Allah, musuhan sudah. Kalau tadinya sama-sama, ya, ingat manusia pada awalnya diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, untuk menjadi rekanan Tuhan Allah, untuk bersama-sama dengan Tuhan Allah. Tetapi pada saat manusia jatuh di dalam dosa, mereka tidak taat, mereka melanggar, sekarang manusia berpihak kepada setan. Ya. Dan manusia menjadi musuhnya Tuhan Allah. Manusia jadi temannya setan. Dan ini mendukakan hatinya Tuhan. Karena itu di awal pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah langsung memberikan sebuah solusi. Janji. Apa janjinya Tuhan tadi di dalam Kejadian 3 ayat 15? Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini ular dan perempuan ini Hawa
antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yesus datang sebagai keturunan perempuan dan dialah yang meremukkan kepala ular. Dialah yang mengalahkan setan dengan cara bagaimana? Dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus lahir untuk menggenapkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Allah kita adalah Allah yang berjanji dan dia menepati janjinya. Sekalipun waktunya lama sekali, ribuan tahun baru penggenapan ini terjadi. Tetapi janji Allah itu pasti akan digenapi. Luar biasa ya. Nah, kalau kita ingat apa yang telah terjadi di Taman Eden, mungkin kita berkata, apa hubungannya dengan saya? Kita ini adalah keturunannya, ya keturunannya perempuan. Kalau Adam dan Hawa berdosa, maka kita semua sebagai keturunannya berada di dalam keadaan berdosa. Nah, ini berulang-ulang kali dikatakan dari sini ya. Keadaan berdosa itu tidak peduli saudara dan saya berbuat dosa dulu baru berdosa, tidak. Keadaan itu adalah sebuah natur ya, sebuah keadaan yang sudah diwarisi di dalam diri kita. Nah, bahasa kerennya dosa asal gitu ya. Jadi kita semua ini mewarisi dosa asal yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Makanya kalau lihat di dalam diri kita ya, di dalam diri kita, sorry ini, ada enggak jiwa pemberontakan terhadap Allah di dalam diri kita? Artinya apa? Apakah kita ini sudah menjadi orang-orang yang taat selalu kepada Tuhan Allah ataukah selalu melanggar perintah Allah? Ini introspeksi, ya. Setiap kita mewarisi itu, kita kadang-kadang tidak sepakat dengan Tuhan Allah. Kita mau berjalan menurut mau kita sendiri, kita mau ikuti apa kata setan. Nah, ini dia, perlu pertobatan. Tuhan Allah serius terhadap dosa. Karena Tuhan Allah tahu apa akibatnya dosa. Akibatnya dosa itu celaka. Akibatnya dosa itu maut. Akibat dosa itu kebinasaan. Kebinasaannya bukan kebinasaan hanya sementara. Tetapi kebinasaan kekal. Hukuman kekal menanti orang-orang berdosa. Karena itu Allah serius untuk menangani masalah ini. Ini adalah masalah terberatnya manusia. Masalah terberat manusia bukan karena kurang uang. Masalah terbesar manusia bukan karena tidak punya makan. Masalah terbesar manusia bukan karena sakit penyakit, bukan. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Oleh karena itu Tuhan Allah serius terhadap hal yang satu ini. Karena itu ada janji pertama di Taman Eden. Yang dikatakan awal kabar baik bahwa akan ada pertolongan dari surga. Ya, ada pertolongan dari surga. Natal itu adalah bukti bahwa Allah serius terhadap dosa manusia. Dan keseriusan itu dibuktikan. Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Ketika dia lahir, apakah dia akan enak-enak di dunia? Ternyata tidak. Dia lahir untuk mati di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya, barang siapa yang percaya kepada dia memperoleh kehidupan kekal. Pada saat awal manusia diciptakan, mereka sebenarnya dilengkapi dengan kehidupan kekal. Kenapa? Karena hidup bersama dengan Allah, hidup di dalam kekekalan. Tetapi sebuah kenyataan, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kehidupan kekal hilang daripada mereka. Bukan saja kemuliaan Allah hilang, tetapi mereka kehilangan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus datang supaya kehidupan kekal itu ditawarkan kembali kepada manusia. Dan siapa yang mendapatkannya? Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama, ini sebuah ayat yang sudah sangat lazim buat kita. Tetapi mari kita membacanya lagi dan lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang saya katakan tadi, Allah begitu serius, ya. Dia serius untuk menangani masalah terbesar dunia, masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa benar-benar akan membawa manusia masuk ke dalam kebinasaan. Dosa membuat manusia hidup di dalam penderitaan. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata mereka terusir dari hadirat Allah. Mereka harus keluar dari hadirat Allah. Mereka kehilangan sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Allah. Dan ketika kehilangan itu apa yang terjadi? Mereka harus bersusah payah. Ya, Adam harus bersusah payah menggarap tanah supaya dari dalamnya ada hasil. Hawa harus bersusah payah di dalam dia melahirkan. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti susah, ya kan? Kemudian kita juga melihat akibat daripada itu semua penderitaan dunia dialami. Sakit penyakit mulai masuk, ya. Kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan dunia menjadi hal-hal yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Dan celakanya manusia lagi-lagi tertipu. Yang dikerjakan oleh manusia adalah hal-hal mengatasi penderitaan-penderitaan dunia. Ya, itu kan setiap hari yang kita lakukan, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa punya pakaian, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dunia. Bukankah itu hal-hal yang dicari manusia setiap hari? Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi mari kita melihat kembali diri kita. Betapa Tuhan Allah mengasihi aku. Dia tidak stop pada hal-hal yang duniawi. Tetapi dia sedang mempersiapkan kita untuk membawa kita kembali masuk di dalam kehidupan yang kekal. Hidup bersama dengan dia di dalam kekekalan. Itu menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebetulnya rancangan semula Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu pada saat kita memperingati Natal, maka kita ingat kasih Allah besar buat saya. Allah serius terhadap kehidupan saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang penting, ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengajak jemaat pada hari ini. Yang pertama, mari kita serius terhadap Tuhan Allah. Ya. Kita serius, kita buktikan keseriusan kita terhadap Tuhan Allah. Jangan kita mencari Tuhan Allah hanya untuk pemenuhan hal-hal kebutuhan jasmani. Itu pasti, ya, itu pasti. Kalau masalah terbesar saja Tuhan mengatasinya buat kita atau menyelesaikannya buat kita, apalagi masalah-masalah kecil yang biasa-biasa, pasti dia akan tolong kita. Ya, ini tanamkan di dalam hatimu. Karena itu cari Tuhan sungguh-sungguh, serius dengan Tuhan. Jangan ala atung istilah orang Jawanya. Keseriusan yang dibuktikan. Ya, tadi saya katakan bahwa rencana awal Tuhan di dalam diri manusia itu adalah bersekutu dengan Tuhan Allah, bergaul dengan Tuhan Allah, menjadi rekanan dengan Tuhan Allah. Mari, bagi engkau dan aku yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu secara pribadi, mari sungguh-sungguhlah terhadap Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh hidup bersama dia, bergaul dengan dia setiap hari. Caranya bagaimana? Ojo lali baca firman Tuhan. Jangan lupa berdoa, ya, jangan lupa itu. Di dalam Bible study, ya, seringkali kita itu rasan-rasan juga, ya. Jemaat IRC ini jemaat yang suka firman Tuhan atau tidak, ya? Nyatanya apa? Sekarang ini Bible study-nya enak loh. Diperenak. Diperenaknya bagaimana? Bisa belajar dari rumah. Tidak perlu jauh-jauh datang ke gereja. Kalau dulu kita Bible study-nya di gereja, ya, antar jemput dan sebagainya dikumpulkan di gereja. Sekarang ini tinggal buka WhatsApp, ya, lebih gampang. Tapi itu pun hanya beberapa yang ikut. Pertanyaan saya, seriuskah jemaat ini dengan Tuhan?
Pertanyaan buat kita. Sejauh mana keseriusan kita dengan Tuhan? Kalau kita serius dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan itu serius sama kita. Kitanya sama Tuhan gimana? Kita jangan jadi anak durhaka yang hanya mau berkatnya saja, tapi sama Dia Tuhan pemberi berkat kita tidak mau. Ya, ayo di minggu Adventus kedua ini, saya mengajak jemaat, mari kita serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan artinya punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk baca firman Tuhan. Punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Semakin kita belajar firman, semakin kita kenal Allah kita. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dan siapa yang menolak pengenalan itu adalah umat Tuhan sendiri. Bagaimana menolak pengenalan itu? Dengan tidak mau belajar firman Tuhan. Dari mana kita kenal Dia kalau kita tidak belajar firman? Jangan gunakan waktumu full untuk hal-hal yang duniawi saja. Dunia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai engkau katut di dalamnya. Mari lebih serius dengan Tuhan. Karena apa? Tadi saya katakan Allah serius terhadap kita. Dia serius untuk menolong kita. Dia serius untuk melepaskan kita dari kebinasaan. Dan Dia serius pula untuk mendampingi kita. Mari saya ajak kita untuk baca di dalam Injil Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 21. Ya, jadi hal yang serius kita perlu lakukan di dalam diri kita. Serius terhadap Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang serius juga terhadap kita. Matius 1 ayat 21 kita baca. Penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa juru selamatmu? Siapa juru selamatmu? Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Bagaimana Dia menyelamatkan saudara? Dia mati di atas kayu salib. Mengorbankan hidupnya supaya engkau dan aku hidup. Ya, jadi ini yang Tuhan Yesus lakukan buat kita sekaliannya. Karena itu saya katakan tadi, mari kita serius dengan Tuhan Allah. Lalu yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Filipi 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 kita baca. Kita serius mengerjakan keselamatan kita. Ya, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menasehatkan jemaat Filipi supaya mereka serius mengerjakan keselamatan mereka. Nah, tadi yang pertama respon kita terhadap kasihnya Tuhan Allah, terhadap keseriusan Tuhan Allah adalah serius untuk kita, serius dengan Tuhan Allah, serius bergaul dengan Tuhan Allah. Yang kedua, serius mengerjakan keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Ya, keselamatan itu mahal, tetapi kita menerimanya gratis, betul apa enggak? Halo, betul apa enggak? Keselamatan itu mahal, harganya nyawa loh, ya, harganya darah, dan kita menerimanya gratis. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Artinya kita tetap berjalan di dalam keselamatan Tuhan setiap hari, ya, every day, setiap hari berjalan di dalam keselamatan. Kita ingat bahwa keselamatan kita harganya mahal. Karena itu jangan pernah menukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dengan hal-hal yang lain yang tidak berguna. Keselamatan itu hal yang utama di dalam hidup kita.
Karena itu pertahankan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu kata firman Tuhan dengan takut dan gentar. Lalu yang ketiga, kita serius untuk menyebarkan berita damai. 2 Korintus 5 ayat 19 kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, kita lihat ya ayat 19 bagian yang A tadi. Allah mendamaikan dunia, ada kata damai. Jadi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita, pada saat itu kita didamaikan dengan Tuhan Allah. Nah tadi di awal kan saya bilang, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi musuhnya Tuhan Allah. Ya, menjadi bermusuhan dengan Tuhan Allah. Dan pada saat kita menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka kita didamaikan dengan Tuhan Allah. Orang yang berdamai itu orang yang bisa ngomong-ngomong kembali. Orang-orang yang bisa bersekutu kembali. Orang-orang yang bisa berkomunikasi kembali. Itu orang yang sudah didamaikan. Kalau tidak didamaikan, maka kita tetap bertolak belakang satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Allah telah mendamaikan kita dengan jalan mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan oleh darah Yesus kita diampuni. Dan kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Iya, lanjut tadi dikatakan, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka mendapat kepercayaan dari Tuhan Allah untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang memberitakan berita pendamaian. Ya, berita pendamaian itu adalah menjadi tugas kita untuk menyuarakannya kepada orang lain. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah telah melakukan karya terbesar bagi manusia. Yaitu dengan mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini supaya Tuhan Yesus bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Jadi ini pun adalah sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Manusia didamaikan dengan Tuhan Allah itu kebutuhan besar. Karena Allah itu sumber kehidupan, ya kan? Kalau Allah sumber kehidupan, maka Allah dibutuhkan oleh semua manusia. Karena itu tugas kita, mari kita serius untuk memberitakan berita damai kepada dunia. Natal menjadi salah satu cara yang terbaik untuk kita boleh menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, atau kepada orang-orang atau mereka-mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Mari ajak mereka untuk mendengar berita keselamatan. Mari ajak mereka untuk mendengar bahwa mereka sesungguhnya sudah didamaikan dengan Tuhan Allah. Mereka tinggal menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka secara pribadi. Ya, ini berita yang kita harus sampaikan. Di dalam Tuhan Yesus ada 3 hal. Ya, di dalam Tuhan Yesus ada 3 hal. Yang pertama, keselamatan. Ya, itu yang pertama. Kenapa tadi dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ini yang pertama. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada penebusan, ada pendamaian dengan Tuhan Allah. Lalu yang kedua, di dalam Tuhan Yesus ada pendampingan kehidupan hari ini. Ya, ada pendampingan kehidupan selama kita hidup di dalam dunia. Kok bisa begitu? Nah, kita baca sekarang di dalam Matius 1 ayat 23. Tuhan Allah hadir di dunia ini ya. Matius 1 ayat 23 dikatakan 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini berita sukacita. Ya, Allah menyertai kita.
bukan saja Allah itu melakukan karya penyelamatan, tetapi dia mau menyertai, artinya dia mau hadir di dalam hidup kita. Dia mau mendampingi kita mulai saat ini, ya. Sekarang ini, hidup dunia ini kita butuh pendampingan. Dan pendampingan yang paling ajaib, yang paling hebat, itu adalah pendampingan Allah di dalam hidup kita. Saudara butuh makan di dunia ini? Butuh. Tuhan Allah sanggup untuk memeliharamu. Saudara butuh kesembuhan ketika engkau menghadapi sakit penyakit? Ya, dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Kita butuh Tuhan Allah, Dia hadir untuk menolong kita. Saudara butuh apa lagi di dalam dunia ini? Saudara butuh penghiburan di dunia ini? Iya, karena dunia ini penuh dengan kesusahan, kesulitan kehidupan. Kita butuh. Dan Natal itu adalah Allah datang untuk menyertai kita. Setelah Dia mengampuni dosa kita, Dia mau menyertai kita. Dia mau tinggal bersama kita. Dia mau hadir di dalam diri kita. Dan Dia mau memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Ini dia, ya. Banyak orang mencari-cari kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka belum menemukan kebahagiaan. Tetapi ketika Allah hadir di dalam diri kita, kita menemukan kebahagiaan itu. Tuhan Allah itu adalah sumber kebahagiaan sejati. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di mana-mana. Cari ada di dalam Tuhan Allah. Dan Dia sudah menawarkan dirinya. Dia datang untuk menyertai kita. Saudara berbahagia untuk hal ini? Saya sangat berbahagia. Karena janji Allah itu ya dan amin. Dia menebus saya dari dosa. Dia mau mendampingi hidup saya. Berita ini kita harus sampaikan kepada dunia. Hai dunia, Allah mengasihimu. Dia mengutus Yesus ke dalam dunia untuk mendamaikan engkau dengan Allah. Untuk menebus dosamu. Dan Allah datang ke dalam dunia untuk mendampingi hidupmu di masa sekarang. Dan yang ketiga, di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di bagian akhir, supaya kamu tidak binasa. Dan seterusnya tadi apa? Di bagian terakhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu artinya hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Inilah kebahagiaan kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, Dia menyertai kita, dan yang ketiga kita akan hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Biarlah di Minggu Adventus kedua ini kita boleh mengingat akan hal ini. Betapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Dan Dia mau hidup bersama dengan kita. Inilah kebahagiaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman ini. Allah kita, Allah yang berjanji, Dia menggenapi janjinya. Keturunan perempuan telah datang di dalam Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, kemudian untuk menyertai kita, dan Dia telah siapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh melihat keseriusan Allah bagi manusia. Kami boleh melihat keseriusan Allah menyelesaikan masalah dosa manusia. Dosa yang membawa kepada penghukuman kekal. Dan itu Tuhan Allah telah ambil alih. Melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Bapa, tolonglah kami umat-Mu. Untuk kami hidup serius terhadap apa yang telah Tuhan Allah berikan bagi kami. Kami boleh serius terhadap Tuhan Allah. Kami boleh serius untuk mengerjakan keselamatan kami. Dan terlebih dari itu kami serius untuk memberitakan berita pendamaian kepada dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memeteraikan firman ini di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang telah mendengarkannya. Dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan perjamuan kudus hari ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Saryono. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya Karena apa? Pengenapan telah terjadi. Pengenapan apa? Sungguh Sang Firman itu yang disebut Tuhan Yesus telah menjadi dan mati untuk saudara dan saya. Sudah mati di kayu salib untuk kita semuanya. Sungguh, percayalah dia. Percayalah dia. Satu hal, hidup duniawi, hidup rohani, karena Allah itu roh, hiduplah secara rohani. Nah saudaraku, untuk itulah ada perjamuan suci. Ada perjamuan yang kudus. Harus kita alami. Kita alami setiap bulan 1 kali. Bahkan sebenarnya kita harus lebih dari itu. Berulang kali. Saudaraku, kita melihat Tuhan Yesus mengisyaratkan, inilah tubuhku yang disalibkan untuk kamu, karena kamu. Dan dia berkata juga, inilah darahku yang telah tercurah di kayu salib untukmu, untuk menghapus dosa-dosamu. Keadaan berdosa tidak bisa dihapus dengan apapun. Dengan apapun. Hanya bisa dihapus dengan keturunan perempuan yang dimatikan untuk kita semuanya.
Nah saudaraku, marilah saya minta renungkan dan renungkan. Bagi karena ini, setiap kita tawarkan roti dan anggur ini. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh, angkat tinggi rotimu, ucapan syukur, dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu disalibkan untuk aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahlah dia. Ucapkan terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Makanlah saudaraku.
Angkat tinggi anggurmu. Inilah darah Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Darah-Mu mencuci dosaku, menghapuskannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, minumlah. Mari angkat tangan kita katakan sembah dan puji Dia. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Saya mengajak di masa Advent ini kita benar-benar terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Raja di atas Raja, utamanya dalam hidup kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang berulang tahun, kita akan berdoa bersama-sama. Ada yang hadir di tempat ini? Yang di rumah-rumah juga? Silakan berdiri dan Evangelis Heni akan berdoa bagi saudara. Selamat ulang tahun. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin, baik yang ada di tempat ini maupun yang dari rumah. Tuhan,
kalau mereka adalah anak-anak, kiranya Kau memberkati sekolah mereka. Biarlah di sekolah dimanapun Kau menempatkan mereka, mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh membawa terang Kristus dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kepandaian, hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa bersekolah dan berprestasi dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan, buat mereka yang berusia pemuda, dewasa maupun lansia, kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan terus menopang dan menyertai mereka. Selama tahun-tahun hidup mereka, Tuhan sudah melakukan banyak hal, maka kami percaya untuk selama-lamanya Tuhan akan selalu setia menyertai mereka. Buat mereka yang mungkin saat ini di dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, dan mereka yang sehat Tuhan berkati lebih lagi, agar supaya bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan senantiasa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bapa, hadirlah di tengah rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah Engkau boleh menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga saat Tuhan ada di rumah itu, kami percaya ada damai sejahtera Allah, ada sukacita, bahkan Tuhan akan mencukupkan segala apapun yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari persiapkan diri dan terlebih dahulu saudara berdoa supaya apa yang saudara siapkan benar-benar menyukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Kuduskan dan sucikan persembahan kami. Kiranya semuanya ini berkenan di hatinya Tuhan. Kami membawanya dengan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan hidup kekal karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Amin.
Boleh kita saling berpandang-pandangan. Pastikan ada yang dipandang ya. Dan katakan, jangan buru-buru disudahi ya. Katakan, kita akan hidup kekal oleh kelahiran-Mu. Cari yang lain. Tadi kan satu orang yang pandang ya, pandang yang lain. Jangan buru-buru disudahi dan bilang, kita akan hidup kekal oleh kelahiran-Nya. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman penting. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang saya umumkan, yaitu yang pertama, hari Natal sudah dekat ya. Mari kita mempersiapkan diri dan juga kita mau mengajak orang-orang datang untuk mereka boleh mendapatkan pemberitaan firman Tuhan tentang Yesus yang lahir ke dunia. Kami dari sekretariat menyediakan undangan-undangan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang memerlukannya dan mau mengundang orang, silakan minta di bagian sekretariat, nanti di Kak Rida di bagian meja sekretariat. Kemudian juga kami menyediakan undangan untuk anak-anak ya. Anak-anak juga akan Natalan tanggal 25 Desember jam 8 pagi ya. Bapak Ibu yang punya di bagian ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun baru. Nah, karena keliru jadi saya umumkan kita akan berada di gereja pada ibadah malam Natal 24 Desember pukul 18.00 ya. Ibadah malam ini kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya, hari Sabtu jadi kita ibadahnya pukul 17.00. Puji Tuhan, terima kasih ya, terima kasih. Berarti saudara sedang serius dengan saya. Ya, hari Minggu kalau tanggal 24-nya pukul 18.00 itu hari Sabtu, hari Minggunya pukul 17.00 ya. Jangan salah ya, jangan salah. Kemudian saya perlu umumkan tanggal 25 Desember itu ada 2 acara di dalamnya, yaitu perjamuan kudus dan persembahan syukur tahunan. Karena itu Bapak Ibu yang rindu untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun, dapat menyerahkan syukur tahunan. Ini budaya yang telah dibangun oleh IRC sejak awal. Ya, kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan dan kita belajar untuk mensyukurinya dan mempersembahkannya. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan pada tanggal 25 Desember. Lalu pada akhir tahun tanggal 31 Desember kita akan ada ibadah tutup tahun. Ya, ada buka, ada tutup. Kita tutup tahun pada pukul 18.00 juga. Nah, di ibadah akhir tahun ini kita ada perjamuan kasih. Jemaat boleh membawa kue. Ya, kita akan makan bersama-sama untuk menutup tahun 2022. Lalu awal tahun tanggal 1 Januari 2023, jika Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2023, kita ada ibadah tahun baru. Hari apa itu? Hari Minggu juga. Pukul 8.00. Kalau ibadah biasa hari Minggu 7:30, kalau ibadah tahun baru nanti pukul 8.00 ya. Jadi jangan salah ya. Baiklah, ini pengumuman yang saya sampaikan. Oh ya, untuk persembahan syukur tahunan ada amplop-amplop seperti ini disediakan di sekretariat. Silakan Bapak Ibu mengambilnya dan mempersiapkan persembahan syukur tahunan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Dan biarlah terus hati kita penuh dengan penyembahan kepada Raja di atas segala raja.
sembah Kau. Pada akhir ibadah mari kita semuanya menerima berkat Tuhan. Siapkan di hatimu sungguh kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara, ada padamu setiap hari menutup tahun ini. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali di dalam Blessing Revival berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.